Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Destiani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Frenita Sufiani, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 9 dengan judul karya tulis ilmiah yang akan membahas definisi, ciri, gaya bahasa, dan jenis karya tulis ilmiah. Adapun anggota kelompok 9 yaitu saya sendiri, Frenita Sufiani dengan NPM 2117021030 dengan rekan saya 1090 dan Maya Rizky Alfajar dengan NPM 2117021103. Sebelum presentasi dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Sesi yang pertama yaitu pembukaan, sesi yang kedua yaitu presentasi, sesi yang ketiga yaitu penutup, dan nantinya ada sesi diskusi atau tanya jawab yang akan dilaksanakan melalui Vklas dan sesi tambahan atau masukan dari dosen pengampu mata kuliah. Baiklah, langsung saja. Sesi pertama pembukaan, marilah kita buka presentasi pada hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sesi yang kedua yaitu presentasi. Pada pemaparan pemateri pertama, Maya Rizky Alfajar, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Saya Maya Rizky Alfajar akan memaparkan materi pertama. Menulis merupakan sebuah proses menuangkan ide dalam bentuk tulisan yang berisi informasi dan dapat disampaikan kepada orang lain. Menulis dengan baik juga merupakan suatu aspek terpenting karena akan mempengaruhi isi bacaan yang tersampaikan kepada pembaca. Namun, kegiatan menulis seringkali menjadi pembelajaran yang dianggap sulit oleh para mahasiswa. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, mahasiswa sering mendapatkan kesulitan pada penguasaan kosakata, tata bahasa, ketidaksesuaian judul, lalu juga kesulitan mendapatkan ide. Padahal, dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah, penulis dituntun harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menganalisis ide atau gagasan serta memiliki kosakata yang memadai. Pada hakikatnya, semua orang itu bisa menulis. Namun, kebanyakan mahasiswa kurang mampu menuangkan ide-idenya dan mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah tulisan yang baik. Rendahnya kemampuan menulis di kalangan mahasiswa inilah yang menjadi suatu permasalahan serius. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan menulis, terutama karya tulis ilmiah. Dengan adanya pemaparan materi singkat ini, mahasiswa dapat mengetahui sistematika penulisan karya tulis ilmiah, meningkatkan kemampuan dalam menulis, serta memotivasi mahasiswa bahwa menulis itu adalah suatu kegiatan yang mudah. Lalu selanjutnya kita akan membahas definisi dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dari suatu bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, menurut Eko Susilo, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, dan disusun menurut metode tertentu. Lalu selanjutnya dari Dioloka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya dari seseorang ilmuwan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengamatan, serta penelitian. Selanjutnya dari KBBI. Jadi, karya tulis ilmiah
merupakan suatu karya yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan fakta, ya seperti observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Elvita Nova Junior akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama ada reproduktif. Maksud dari reproduktif sendiri yaitu pembaca bisa menerima dan memaknai karya tersebut selaras dengan maksud yang hendak penulis ungkapkan. Yang kedua ada tidak ambigu. Maksudnya dikarang berdasarkan kaidah bahasa yang baik dan benar. Penulis harus menguasai materi dan mampu untuk menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas, juga tidak memiliki makna ganda. Selanjutnya ada tidak emotif. Artinya, disusun tidak dengan melibatkan aspek perasaan penulisnya. Hal-hal yang diungkapkan harus rasional berdasarkan kenyataan atau fakta di lapangan, tanpa diberi tambahan pada subjektivitas penulis. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa baku. Maksudnya, memuat kaidah berbahasa yang benar, baik dalam ejaan, kata, dan paragrafnya, agar pembaca tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan. Lalu ada kaidah keilmuan. Maksudnya yaitu memakai kaidah keilmuan. Penulis memuat istilah atau kata dalam aspek keilmuan dan harus sesuai dengan topik yang disampaikan. Juga latar belakang penulis. Hal ini menjadi suatu bukti penulis menguasai apa yang ditulisnya. Lalu, selanjutnya ada dekoratif dan rasional. Artinya, penulis dalam karyanya harus menggunakan kata yang hanya memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan kerunutan pikiran yang logis, lancar, dan kecermatan penulisannya. Lalu ada kohesi dan straightforward. Maksudnya yaitu perlu terdapat kohesi atau keterhubungan antar kalimat pada setiap paragraf dalam setiap bab. Sedangkan straightforward berarti langsung menuju tujuan atau sasaran, tertuju pada pembahasan dan tidak berbelit. Lalu ada efektif dan fokus. Kalimat yang digunakan harus efektif dan fokus. Isinya itu harus padat dan berisi. Lalu selanjutnya ada objektif. Maksudnya yaitu pembahasan suatu hasil penelitian dari fakta yang objektif harus sesuai dengan apa yang akan diteliti. Lalu ada sistematis dan metodis, artinya yaitu dalam pembahasan masalah digunakan suatu metode tertentu dengan memperhatikan langkah-langkahnya secara teratur dan harus terkontrol dengan rapi dan tertib. Lalu yang terakhir ada selaras. Maksudnya yaitu tulisan ilmiah harus menggunakan bahasa ilmiah yang baku dan formal. Ini dapat dikatakan sebagai laras ilmiah. Laras ilmiah harus jelas dan lugas agar tidak menimbulkan keambiguan. Next. Selanjutnya yaitu ada gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa dalam karya tulis ilmiah dapat dilihat pada lapis kosakata, bentukan kata, dan kalimat. Untuk pemilihan kata yang formal diperlukan kecermatan agar terhindar dari pemakaian kata informal. Bahasa ilmiah yang digunakan dalam karya tulis itu singkat, jelas, efektif, dan dapat mendefinisikan secara tepat istilah serta pengertian yang berkaitan dengan suatu penelitian agar tidak menimbulkan kerancuan. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Prenita. Baik, saya Prenita Supiani yang akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi itu merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa pada masa akhir studi sesuai bidang studinya. Untuk skripsi itu merupakan tugas akhir mahasiswa program sarjana S1. Dan skripsi itu memuat karya sistematis yang mengutarakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain.
Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta, baik berdasarkan penelitian atau observasi atau percobaan di laboratorium. Untuk tesis itu merupakan tugas akhir program Magister S2 yang mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Sedangkan disertasi itu tugas akhir untuk program dokter S3. Disertasi itu sendiri merupakan suatu temuan penulis yang berupa temuan orasional atau asli. Selanjutnya yang kedua ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu merupakan suatu laporan tertulis yang ditulis sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan suatu penulis karya tulis berupa ide atau suatu fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan membujuk. Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan untuk dimuat dalam jurnal ilmiah, publikasi di buletin, atau kanal digital. Dan artikel ilmiah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu artikel hasil penelitian dan artikel non-penelitian. Selanjutnya yang ketiga ada makalah. Makalah itu merupakan suatu karya tulis yang berisikan pemikiran mengenai masalah atau topik tertentu sesuai yang kita kaji atau sesuai yang kita teliti. Nah, makalah juga ditulis secara runtut dan sistematis disertai dengan analisis yang objektif atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan logis atau sesuai atau masuk akal. Pada umumnya makalah disampaikan dalam simposium atau seminar. Adapun sistematika dari makalah itu ada pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, simpulan atau penutup, dan lampiran. Selanjutnya yang keempat ada laporan penelitian. Laporan penelitian itu merupakan suatu karya tulis ilmiah yang berisikan suatu paparan mengenai proses dan hasil-hasil yang diperoleh dari suatu penelitian. Secara umum, sistematika penulisan laporan penelitian itu ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar grafik atau gambar, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup dan daftar pustaka. Selanjutnya ada kertas kerja atau work paper. Kertas kerja itu merupakan karya tulis yang hampir mirip dengan makalah. Akan tetapi isi yang terdapat di dalamnya memiliki analisis yang lebih mendalam dan tajam. Pada umumnya, kertas kerja ini berisikan catatan auditor, metode uji, dan prosedur yang dilakukan serta kesimpulan yang dibuat. Kertas kerja ini dipresentasikan pada kegiatan misalnya loka karya atau seminar yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Next. Selanjutnya ada bab 3, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yaitu menulis adalah sebuah proses menuangkan ide dalam bentuk tulisan yang berisi informasi dan dapat disampaikan kepada orang lain. Memiliki kemampuan menulis dengan baik. Tulis ilmiah, mahasiswa sering mendapatkan kesulitan. Rendahnya kemampuan menulis di kalangan mahasiswa inilah yang menjadi suatu permasalahan serius. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah upaya dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan menulis, terutama dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, untuk tujuan dalam penulisan tulisan ini adalah untuk mengedukasi mahasiswa dalam membuat karya tulis ilmiah, mulai dari mengetahui dahulu pengertian dari karya tulis ilmiah, ciri dan bahasa yang digunakan, serta beberapa jenis karya tulis ilmiah. Untuk saran, dengan adanya pemaparan materi singkat ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar, meningkatkan
kemauan dalam menulis, serta memotivasi mahasiswa bahwa menulis itu adalah suatu kegiatan yang mudah. Baik, itulah presentasi pemaparan materi dari kelompok 9. Selanjutnya yaitu sesi penutup. Dan nantinya ada sesi diskusi atau tanya jawab yang akan dilaksanakan melalui Vclass dan sesi tambahan atau masukan dari dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelum saya tutup, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.